IDX LQ45 Futures itu apa ya? Apakah teman-teman sudah mengetahui dan memahaminya? Oke, langsung saja mari kita bahas bersama-sama ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Irma Nuranisa, merupakan mahasiswa PPAK Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang instrumen derivatif, khususnya IDX LQ45 Futures. Namun, sebelumnya perlu menjadi catatan ya, bahwa video ini semata-mata hanya untuk memenuhi tugas kuliah dan bukan untuk memberikan saran ataupun rekomendasi mengenai pengambilan keputusan dalam berinvestasi maupun pengelolaan keuangan. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang IDX LQ45 Futures, perlu dipahami terlebih dahulu tentang definisi dari instrumen derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak guna untuk memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset atau komoditis yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market. Nah, derivatif yang terdapat di bursa efek itu adalah derivatif keuangan atau financial derivative. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang atau currency, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Instrumen-instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku pasar atau pemodal dan bursa efek sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai atau hedging atas portofolio yang mereka miliki. Lalu, ada berapa ya jenis produk turunan yang diperdagangkan di BEI? Nah, saat ini, Bursa Efek Indonesia memiliki 5 produk turunan derivatif. Di antaranya, yang pertama itu adalah IDX LQ45 Futures. Yang kedua, Indonesia Government Bond Futures. Yang ketiga, IDX 30 Futures. Yang keempat, Basket Bond Futures. Dan yang kelima, Single Stock Futures. Nah, kali ini saya hanya akan membahas mengenai produk turunan yang pertama, yaitu IDX LQ45 Futures. IDX LQ45 Futures merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Di tengah perkembangan yang cepat di pasar modal Indonesia, indeks LQ45 dapat menjadi alat yang cukup efektif dalam rangka melakukan tracking secara keseluruhan dari pasar saham di Indonesia. Berikut ini merupakan spesifikasi dari IDX LQ45 Futures. Yang pertama adalah underlying index LQ45, multipliernya adalah 500.000 per point index, tick size-nya sebesar 0,05 point index, periode kontraknya selama 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan, minimal initial margin sebesar 4%, dikali point index dan dikali jumlah kontrak dikali multiplier. Dengan auto rejection sebesar 10%, jam perdagangan yang pertama, sesi pertama yaitu Senin sampai Jumat pukul 8.45 sampai dengan 11.30 waktu JATS. Dan yang kedua, sesi kedua yaitu Senin sampai Jumat pukul 13.30 sampai dengan 15.15 waktu JATS. Nah, untuk bulan kontrak yang jatuh tempo, maka pada akhir hari perdagangannya akan berakhir pada pukul 15.15 waktu JATS dengan settlement cash T+1. Selanjutnya, apa sih manfaat IDX LQ45 Futures ini? Manfaat dari IDX LQ45 Futures ini diantaranya adalah yang pertama yaitu hedging, merupakan sebagai instrumen lindung nilai atas kerugian pada portofolio saham akibat penurunan nilai portofolio. Yang kedua adalah leverage, yaitu memungkinkan investor mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dengan modal yang relatif sama atau lebih kecil. Yang ketiga,
short-term profit atau investor dapat memperoleh keuntungan dari pergerakan indeks, baik bearish maupun bullish, tanpa investor harus memiliki aset underlying. Nah, yang keempat adalah diversifikasi. Sebagai alternatif investasi, karena dengan semakin banyaknya pilihan investasi bagi investor, maka investor dapat memaksimalkan keuntungan dari modal yang dimiliki. Nah, selain manfaat, tentunya terdapat resikonya ya, yaitu yang pertama, selain memberikan manfaat, leverage juga dapat menimbulkan kerugian pada investor dalam hal pergerakan harga yang tidak sesuai dengan ekspektasi investor. Yang kedua yaitu adalah ketidaksempurnaan hedging. Dapat terjadi ketika pergerakan nilai portofolio investor yang sudah dimiliki sebelumnya tidak sepenuhnya sama dengan pergerakan futures yang dipilih untuk sarana hedging. Nah, itulah pembahasan mengenai instrumen derivatif khususnya IDX LQ45 Futures kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman di bidang investasi dan keuangan ya. Terima kasih dan see you!